Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersubun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Reputasi mentereng trio RRT, Dr. Roy Suryo, Dr. Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa ini kalah dengan seorang mahasiswa asal Bangka Belitung bernama Ahmad Sidik. Sama-sama melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu seorang pejabat, tapi nasibnya jauh berbeda. Trio RRT kini malah jadi tersangka, dicekal dan wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Sementara yang dilaporkan, yakni mantan Presiden Jokowi, ya sampai sekarang ini masih bebas merdeka. Kalau Ahmad Sidik ini tampaknya dia bakal dicatat oleh sejarah setidaknya bagi rakyat Bangka Belitung. Dia bisa menjatuhkan dan memenjarakan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Heliana. Ini Mabes Polri itu telah menetapkan Heliana sebagai tersangka penggunaan ijazah palsu atas laporan dari Ahmad Sidik. Dan kalau untuk level daerah, posisi Heliana ini sangat tinggi loh. Dia adalah orang kedua di Bangka Belitung dan sebelumnya dia memang sudah jadi tokoh di situlah ya. Pejabat publik lah di sana karena dia pernah menjadi anggota DPRD dan pernah menjadi ketua DPW partai. Inilah kontras yang mencolok antara kasus Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana dengan kasusnya trio RRT, Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ya. Karena bersama 5 orang lainnya, itu kan mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya dalam perkara yang berkaitan dengan isu ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini bukan sekedar soal dokumen akademik, ini adalah cerita tentang siapa yang dilayani hukum dengan kecepatan tinggi dan siapa yang dihadapi hukum dengan kehati-hatian ekstrim. Kasus Eliana, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini sekarang ini, waduh kalau Anda baca di media sosial tuh rame banget dibahas ya. Karena ada kesamaan kasusnya itu dengan kasus ijazah dengan kasus Pak Jokowi karena berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Ini jadinya menarik. Dan coba deh Anda baca komentar-komentarnya. Pasti rata-rata itu kemudian membanding-bandingkan kasus Eliana ini dengan apa yang terjadi pada mantan Presiden Joko Widodo. Nah, kasus ini bermula dari sebuah laporan yang kelihatannya sederhana sih, bahkan nyaris luput dari radar media nasional. Pada 21 Juli 2025, seorang mahasiswa asal Bangka Belitung bernama Ahmad Sidik bersama pengacaranya itu dia mendatangi Barreskrim Mabes Polri. Dia melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Heliana dan setelah laporan itu terregister secara resmi, itu langsung ditindaklanjuti oleh penyidik. Coba kasusnya dilaporkan pada tanggal 21 Juli 2025, sekarang ini Desember lah ya, itu 5 bulan itu sudah ditindaklanjuti dan sudah ada yang sudah menjadi tersangka gitu. Bandingkan dengan kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawannya udah bertahun-tahun ini. Kalau kita lihat ya udah lama karena ini terjadinya sejak awal masih masih Jokowi menjadi presiden. Tapi kalau pelaporannya itu memang yang paling awal ini ke Mabes Polri ya ini atau disebutnya bukan pelaporan tapi pengaduan pada waktu itu oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu tahun 2024 Desember. Sementara kalau laporannya Jokowi ke Polda Metro Jaya, nah itu termasuk yang gercep juga ya karena laporan itu sekitar bulan April ya tahun 2025 dan beberapa waktu yang lalu sudah jadi tersangka. Nah, yang menarik Ahmad Sidik ini sih levelnya walaupun dia aktivis itu bukan aktivis nasional. Dia nggak punya nama sekelas trio RRT tadi ya atau para pengacara yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dia juga bukan pengamat politik, bukan pula tokoh oposisi. Dia aktivis mahasiswa yang mengaku terganggu oleh ketidaksesuaian data akademik pejabat daerah di wilayahnya. Motivasinya sebagaimana saya dikutip sejumlah media ini saya baca di media lokal, dia itu katanya bukan balas dendam politik atau konflik pribadi, ini melainkan kegelisahan atas integritas pejabat publik. Jadi rupanya Ahmad Sidik ini katanya memeriksa data pendidikan tinggi dan menemukan kejanggalan yang kemudian menjadi inti perkara. Maksudnya data ijazah pendidikan tinggi dari Ibu Wakil Gubernur ya. Ahmad Sidik itu menyerahkan bukti berupa fotokopi ijazah yang digunakan Heliana. Rupanya ijazahnya bisa didapatkan ya, nggak kayak Jokowi susah banget pada waktu itu ya. Kita tahu itu yang awal malah muncul fotokopi ijazah itu dari kader PSI sendiri ya. Di dalam ijazahnya dari Heliana yang tercantum itu terbit pada tahun 2012.
Namun ketika Ahmad Siddiq ini memeriksa pangkalan data pendidikan tinggi di PD Dikti ya, ini bisa loh semua orang melakukan semacam ini, tapi tinggal kejelian saja ya. Nama Heliana itu justru tercatat dia baru sebagai mahasiswi di Universitas Az-Zahra. Ini disebutkannya universitasnya di Jakarta Timur ya, ini karena universitas swasta kecil ya di Jakarta ini. Dia itu baru mulai tercatat sebagai mahasiswa pada tahun 2013 dan tidak lama kemudian dia sudah nonaktif pada tahun 2014. Jadi dari sini saja terlihat sekali kejanggalannya ya. Ijazahnya terbit tahun 2012, dia kemudian masuk baru pada tahun 2013, itu pun nggak selesai. Beda nih dengan Gibran yang ijazahnya SMA-nya yang ramai itu ada Singapura, ada Australia, dan kemudian ada persamaan penyetaraan dari Dikdasmen dan sebagainya ya. Nah, kalau ijazahnya Ibu Heliana ini ya secara administratif itu terbit lebih dulu daripada status kemahasiswaannya. Jadi saya kira mungkin penyidik memang ini yang menjelaskan kenapa penyidik gampang sekali ya menelusurinya begitu, dan tentu saja posisi Ibu Heliana sebagai pejabat lokal ya nggak sekuat Pak Jokowi. Temuan inilah yang membuat penyidik Bareskrim bergerak cepat. Serangkaian klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan pemanggilan saksi dilakukan, dan hingga akhirnya pada tanggal 17 Desember 2025 penyidik menetapkan Heliana sebagai tersangka. Penetapan ini kemudian diumumkan ke publik pada tanggal 22 Desember 2025 setelah Mabes Polri mengkonfirmasi status hukum orang nomor 2 di Bangka Belitung itu. Heliana, nah ini penting, ini kita catat ya pasal-pasal ini, pasal penggunaan ijazah palsu oleh seorang pejabat itu. Kalau mengacu pada Heliana, dia ini nggak ringan loh pasalnya ya. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan ancaman hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara. Selain itu juga diterapkan pasal 264 KUHP jika pemalsuan dilakukan terhadap akta yang bersifat autentik dengan ancaman hukuman yang lebih berat ya. Kemudian Heliana juga dijerat dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi serta pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ini mengatur larangan penggunaan gelar atau ijazah akademik yang tidak sah. Jadi kombinasi pasal-pasal itu menegaskan bahwa negara memandang serius penggunaan ijazah palsu sebagai kejahatan, bukan sekedar pelanggaran administratif. Jadi penting dicatat nih ya, nggak main-main soal ijazah palsu ini. Nah, siapa sih Heliana ini? Ya kalau untuk level di Bangka Belitung dia bukan figur yang sembarangan, dia adalah wakil gubernur aktif di provinsi penghasil timah ini. Dia orang nomor 2. Dan sebelumnya dia pernah juga duduk sebagai anggota DPRD dan kemudian saya sebut tadi pernah menjadi ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan. Ini saya bacanya seperti itu di media-media lokal ya. Posisi ini membuat kasusnya bukan sekedar persoalan personal, melainkan menyangkut legitimasi kekuasaan di daerah. Di luar perkara ijazah, namanya juga disebut dalam laporan lain terkait dengan dugaan tunggakan pembayaran jasa hotel. Meski perkara tersebut berdiri sendiri dan tidak terkait langsung dengan kasus pidana ijazah palsu ini, tapi kalau itu kemudian nanti diproses oleh polisi ya bakal tambah berat ini. Mari bandingkan dengan perjalanan panjang dan berliku kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Isu itu setidaknya kalau yang mulai masuk ke ranah hukum pertama kali diangkat oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Ini di situ ada Profesor Egy Sujana, ada Rizal Fadila, ada lain-lain banyak di situ ya. Dan sekarang ini 5 orang diantaranya itu menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Mereka ini mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Sebuah isu yang sebenarnya terus bergulir sejak sebelum Jokowi lengser dari jabatan presiden. Ini yang pertama kali membongkar ini kan Bambang Tri ya, yang dia kemudian membuat buku Jokowi Undercover. Bukunya itu sangat laris di pasar-pasaran ya, di pasarannya bukan toko-toko buku seperti Gramedia, tapi dari orang per orang gitu saja kelihatannya ini banyak yang menjualnya ya. Nah, pada bulan Desember 2024 itu TPUA itu melaporkan bukan melaporkan, sebenarnya mengadukan ya dugaan ijazah palsu itu ke Bareskrim. Namun itu kemudian lama nggak diproses. Baru setelah Pak Jokowi melaporkan mereka para aktivis ini ke Polda Metro Jaya pada bulan April seingat saya itu ya. Kemudian TPUA diminta melengkapi laporannya, pengaduannya, dan kemudian dilakukan gelar perkara.
Nah, justru yang terjadi pada waktu itu gelar perkara ini tidak sesuai dengan keinginan dari para TPUA ini, anggota TPUA. Kenapa? Karena kemudian oleh Bareskrim waktu itu yang membacakan pengumumannya adalah Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Juhandani. Itu disebutkan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Ini teman-temannya ya dari UGM, dan karena itu dikatakan asli. Inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan. Karena apa? Karena kan polisi tidak berhak untuk menetapkan ijazah itu asli atau tidak. Yang berhak menetapkan itu adalah hakim. Karena itu kemudian TPUA itu meminta dilakukan gelar perkara khusus. Sebenarnya ini maksudnya gelar perkara ulang. Mereka melaporkannya ke eh, Biro Wasidik, Biro Pengawasan dan Penyidikan Mabes Polri, dan juga dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Ini dianggap melakukan obstruction of justice, ya. Dan akhirnya kemudian dilakukan gelar perkara khusus lagi, tapi keputusannya sama, ya. Tapi walaupun apa gelar perkara khusus itu mendatangkan banyak pihak, termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan juga dihadirkan, juga pihak eksternal juga dihadirkan, tapi kesimpulannya sama, bahwa ijazah Jokowi itu asli, gitu ya. Nah, kalau kasus di Mabes Polri, Bareskrim mentok, kasus yang di Polda Metro Jaya itu jalan terus, ya. Kemudian akhirnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egi Sujana, Rizal Fadilah, pengacara Tri Kurnia Royani, kemudian Damai Hari Lubis, dan juga salah satunya lagi Rustam itu ditetapkan sebagai tersangka. Itu ada 8 orang yang menjadi tersangka dengan pasal yang berbeda ini. Jadi ada 2 klaster. Yang pertama ada klaster penyebaran pencemaran nama baik, fitnah. Sementara klasternya Roy Suryo dan kawan-kawan ini Undang-Undang ITE. Kalau sebelumnya malah yang disebutkan itu ada 12 orang. Nah, dalam kasus ini timbul kontroversi. Kenapa? Karena Jokowi selama ini selalu menyatakan bahwa mereka itu bukan Jokowi yang melaporkan. Katanya dia tidak pernah melaporkan nama-nama orang, tapi melaporkan peristiwanya. Jadi karena melaporkan peristiwa, kenapa kemudian muncul nama-nama ini yang banyak mencurigai, kalau gitu Polda Metro Jaya bekerja untuk Jokowi dong. Ini berarti laporan model A ya, yang melaporkan penyidik, bukan Jokowi. Tapi di dalam gelar perkara khusus kemarin itu, karena mereka juga minta gelar perkara khusus, itu akhirnya ijazah Jokowi asli dalam tanda petik yang disita oleh Polda Metro Jaya itu ditunjukkan, tapi tidak boleh dipegang, hanya dilihat saja, ya gitu. Dan kemudian penyidik juga menunjukkan soal isi laporan dari Jokowi yang di situ jelas menyebutkan nama-nama orang dan bahkan pasal-pasal yang digunakannya. Ada pasal yang sangat berat ini, ancaman hukumannya, gitu ya. Dari situ kemudian orang menilai bahwa Jokowi nyibul lagi ya, dan ini polisi rupanya nggak mau jadi kambing hitam, dan kemudian polisi menunjukkan itu laporan Jokowi, selain ijazah, laporan Jokowi yang ditunjukkan kepada para tersangka itu. Nah, dari sini publik tuh melihat kontras yang sulit disangkal. Dalam kasus Heliana, polisi bergerak cepat, laporan mahasiswa diproses serius, dan pasal pemalsuan surat diterapkan dengan ancaman hukuman yang berat. Dalam kasus Jokowi, laporan serupa berujung pada pemeriksaan laboratorium forensik internal dan kesimpulan penyidik bahwa ijazahnya asli, sementara para pelapornya justru menjadi tersangka. Sekarang ini di luar kasus hukum yang ditangani oleh kepolisian kan juga sedang bergulir beberapa kasus di pengadilan. Salah satunya di Pengadilan Negeri Surakarta yang Citizen Law Suite itu yang masih terus berlanjut. Hari ini sidangnya ditunda ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kasus hukum yang melibatkan Joko Widodo, tapi untuk sementara ini dia tampaknya masih berada di atas angin. Secara normatif sebenarnya tidak ada yang salah loh dengan penerapan hukum tersebut jika seluruh prosedurnya dijalankan sesuai dengan aturan. Maksud saya kasusnya Heliana, karena netizen kok kemudian membanding-bandingkannya dengan Pak Jokowi gitu ya. Namun secara politik dan sosiologis, perbedaan pelakuan itu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa seorang wakil gubernur bisa dengan cepat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan ijazah palsu, sementara dugaan terhadap seorang mantan presiden berakhir pada kriminalisasi pelapor? Pasal yang dikenakan pada Heliana menunjukkan bahwa penggunaan ijazah palsu adalah kejahatan serius dengan ancaman pidana yang berat. Tetapi ironisnya pasal yang sama tidak pernah menyentuh objek laporan dalam kasus Jokowi. Yang bergerak cepat justru pasal pencemaran nama baik dan juga Undang-Undang ITE yang dikenakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya Jokowi.
Apa kalau gitu kesimpulan kita? Ya ini mesti dengan pahit kita menyimpulkan di Republik ini hukum tampaknya bekerja sangat efektif ketika berhadapan dengan pejabat daerah atau di level yang lebih rendah. Terlebih jika yang dilaporkan itu oleh warga biasa yang ini tidak selalu kelihatan motif politiknya. Tapi kita tidak tahu apa yang sungguh yang terjadi ya. Tetapi ketika menyentuh simbol kekuasaan nasional tertinggi, mantan ya kekuasaan nasional tertinggi, hukum berubah wajah menjadi sangat berhati-hati bahkan defensif. Seorang mahasiswa bernama Ahmad Siddiq berhasil melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh para dokter dan para pakar-pakar ini level nasional ya. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena objek laporannya berada dalam jangkauan kekuasaan yang aman untuk disentuh hukum. Sementara trio RRT dengan segala argumen dan analisisnya justru berhadapan dengan tembok tebal kekuasaan simbolik negara. Pada akhirnya kasus ini mengajarkan satu hal penting. Di negeri ini bukan hanya kebenaran yang menentukan nasib sebuah laporan hukum, tetapi juga siapa yang dilaporkan. Jika yang dilaporkan adalah ya levelnya baru wakil gubernur, hukum itu bisa bergerak dengan cepat dan tegas. Tetapi jika yang dipersoalkan adalah presiden, mantan presiden, maka hukum akan memastikan satu hal terlebih dahulu. Bukan kebenaran dokumen, melainkan siapa yang paling berani mempertanyakannya. Dan disitulah ironi terbesar hukum kita hari ini. Bukan pada ijazah yang dipersoalkan, melainkan pada keadilan yang terasa kok makin sulit ya ditemukan. Saya Arsubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.